Pemirsa, dunia konser Indonesia sedang menjadi sorotan karena Presiden Jokowi sampai berkomentar soal buruknya penanganan izin penyelenggaraan konser di Indonesia. Padahal pemerintah ini sudah melihat ada potensi luar biasa dalam pergerakan ekonomi yang bisa mencapai angkanya triliunan rupiah. Presiden bingung kok dengan kualitas konser yang sebenarnya tidak kalah dengan negara lain, tapi Indonesia ini selalu kalah dengan negara-negara tetangga untuk bisa memaksimalkan konser artis internasional. Kami coba hadirkan pembahasan soal ini pemirsa dalam Metro Siang kali ini dengan memulai tentang sebenarnya bagaimana sih promotor ini memikat artis internasional untuk mau mampir ke Indonesia. Kita mulai pemirsa. Bahasa mudahnya adalah seperti ini. Nah, ini dikategorikan ada dua begitu. Umumnya ada dua cara ini dalam menarik artis internasional untuk manggung di Indonesia. Cara yang pertama bisa dengan agensi yang mewakili si artis menawarkan langsung ke beberapa promotor di suatu negara atau juga region. Nah, atau bisa juga si promotor sendiri yang approach ke artis ketika kebetulan si artis ini punya jadwal tur dunia dan promotor menawarkan proposal untuk mengajak si artis mampir begitu. Nah, dari dua cara ini kemudian promotor nanti akan adu penawaran dengan promotor dari negara lain atau juga ke pihak-pihak agensi atau juga manajemen artis. Disinilah mereka nanti adu kebolehan antar promotor baik sama promotor dalam negeri maupun promotor luar negeri. Siapa yang presentasinya oke, harganya juga masuk, kemudian dengan campur tangan pemerintah juga mungkin ini bisa tidak mungkin bahwa promotor ini lebih terlihat gagah dan menjadi pilihan si artis. Misal promotor ini akhirnya berani ngeblok si artis untuk beberapa kali tampil dan tidak memberikan kesempatan negara lain untuk membuka peluang jadwal. Dari deal-dealan dengan si artis ini, maka promotor biasanya sudah punya ancang-ancang mau dijual berapa tiketnya dengan melihat profit and loss-nya. Maka komponen yang juga menjadi pertimbangan adalah ini, pemirsa, ini yang akan dipertimbangkan oleh para promotor. Misalnya biaya untuk izinnya berapa, venue-nya berapa, keamanannya, kemudian juga harga artisnya, lalu kru artisnya dan juga pajak. Jadi kalau kita berbicara soal venue saja berarti nanti juga tidak bisa dihitung satu hari konser saja untuk venue. Harus ditambah dengan penambahan hari untuk loading dan juga bongkar panggung. Kemudian barang-barang artis bagaimana proses untuk dikirimkan ke Jakarta misalnya atau ke daerah-daerah. Kemudian juga pajak hiburan yang berbeda-beda tiap kota ini juga akan menjadi perhitungan. Misalnya sempat ada pajak di Bogor, Solo, Bali, Jakarta yang berkisar 15%, sedangkan untuk Surabaya 10%, tapi sekarang informasinya ini sudah mulai dikurangin di angka-angka pajak ini. Nah, inilah yang kemudian pemirsa akan menjadi harga tiket yang dijual ke penonton. Sebenarnya pemerintah mengklaim ini sudah punya atau juga sudah menyederhanakan dan mempermudah pengurusan konser musik. Semua digabung, diintegrasikan perizinan penyelenggaraan konser musik secara digital, sehingga menurut pemerintah ini akan memangkas proses dan juga waktu untuk perizinan. Dari yang biasanya memakan 14 hari sekarang menjadi 7 hari. Sehingga yang dulu harus datang ke kepolisian, kemudian ke dinas di Pemda dan ke sana kemari, dengan sistem ini diharapkan bisa memotong itu semua termasuk biaya-biayanya juga akan lebih jelas. Layanan digital izin event pada tahap awal difokuskan pada kategori event musik di 7 tempat dulu. Ada GBK, Gelora Bung Karno, kemudian PIK 2, Beach City di Ancol, kemudian J-Expo, ASBSD, JIS, dan juga Taman Mini. Sementara ini yang sebagai prototipenya. Namun pemirsa, sepertinya perizinan konser ini masih jauh dari oke bagi Presiden. Karena Presiden menyentil langsung kondisi ini dan menyebut buruknya persoalan izin konser sehingga kita sering kalah saing dengan negara lain. Kita simak pernyataan Presiden. Konser Coldplay, Indonesia dapat, tapi hanya 1 hari. Hanya 1 hari. Singapura dapat 4 hari. Penuh, tambah lagi jadi 5 hari. Penuh, tambah lagi jadi 6 hari. Sekali lagi, yang nonton itu separuh adalah dari Indonesia. Saya pastikan lebih dari separuh dari Indonesia. Karena di sini tiketnya baru 20 menit saja sudah habis. Tapi mau nambah nggak bisa. Kenapa? Saya tanya ke penyelenggara, karena memang urusan perizinan kita ruwet. Padahal yang saya dengar, kualitas suara sound system waktu Coldplay itu di GBK dengan yang di sana itu bagus yang di sini. Ini yang harus kita tepuk tangan.
tapi hanya dapat sehari. Inilah yang harus kita selesaikan. Judul selanjutnya yang kami sertakan di slide berikutnya adalah Indonesia harus siap. Nah ini dia pemirsa, jadi sebenarnya meningkatkan industri hiburan konser ini juga butuh kerjasama kita semua. Penyelenggara butuh venue yang mumpuni, butuh tempat yang representatif, yang nyaman buat penonton, juga aman bagi si artis. Venue dengan aksesnya juga oke, kemudian juga transportasi publiknya banyak, toiletnya baik, parkir luas, dan ketersediaan penginapan juga ada. Pernahkah Anda misalnya mengalami selepas nonton konser mau pulang ribet? Chaos begitu, transportasi publiknya tidak didukung Pemda sehingga kereta sudah habis atau busnya kurang atau juga MRT-nya sudah terbatas. Nah kemudian industri ini juga tidak akan maju-maju kalau mental-mental pungli pun masih ada. Promotor sudah bayar ini itu, kemudian diduga masih ada yang minta-minta yang lain, ada yang minta jatah tiket gratis lah, ada yang minta biaya tambahan lain lah begitu. Jadi muncul juga misalnya calo-calo atau juga mafia tiket. Dan konser di Indonesia, pemirsa, juga tidak akan maju-maju kalau penontonnya juga tidak mendukung kita jadi negara yang asik untuk penyelenggaraan konser. Penontonnya tidak teratur, tidak tertib, merasa karena sudah bayar mahal, maka dia berhak untuk bersikap rusuh, marah-marah atau juga merusak. Jadi mulai dari hal yang kecil, misal tertib mengantri dan menghormati penonton lain. Ini bisa kita lakukan bersama, begitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.